Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Ini Mbak yang kemarin hubungi saya lewat chat ya? Iya, Pak. Iya, apa namanya? Maaf, Mbak, ini lagi apa? Susah sinyalnya di ruangan. Makanya ini saya keluar ruangan. Katanya kemarin kan mau cerita-cerita gitu kan. Kemarin saya cari Bapak, kata Bu Tina, Bapak katanya udah pulang duluan. Oh iya, kemarin saya udah duluan pulang. Makanya kan saya sampaikan kemarin bisanya lewat apa namanya Zoom meeting biar kita sama-sama enaknya gitu. Biar takutnya nanti kita nggak ketemu gitu loh. Maksudnya kalau semisal nunggu waktu tiba-tiba ada kegiatan kan saya juga nggak bisa janjiin gitu Mbak. Oh, jadi saya sebelumnya harus WhatsApp dulu ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Iya paling nggak harus WhatsApp dulu biar sama-sama enak dan saya juga bisa nyesuaiin waktu gitu Mbak. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya. Terus kemarin katanya mau cerita apa Mbak kira-kira? Ya, saya mau cerita, Pak. Tapi saya takut cerita saya kesebar ke teman-teman saya. Enggak Mbak, insya Allah. Karena memang apa namanya di BK itu kan memang ada kode etik ya kalau di BK itu. Jadi insya Allah unsur kerahasiaan itu akan saya jaga semisal Mbaknya mau cerita. Gitu. Jadi insya Allah unsur kerahasiaan itu akan dijaga. Sebelumnya sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sehat, Kan Pak? ini kan alhamdulillah kan kondisi pandemi kayak begini kan kita sama-sama tidak tahu, jarang ketemu terus tiba-tiba sakit kan kayak gitu kan. Takutnya Oh, iya. teman-teman kan banyak yang juga sakit. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi saya cerita Sebelumnya ini ya Mbak. Oh iya nggak apa-apa cerita, cuma sebelumnya saya mohon maaf nanti saya paling bisa ngasih waktu 10 menit atau 20 menitan sampai 20 menit karena nanti habis ini saya ada agenda gitu. Oh, begitu ya, Pak ya. Iya. Langsung aja ya, Pak ya. Ya nggak apa-apa. Kita mulai aja. Gimana Mbak? Jadi gini Pak, saya mau cerita. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan saya terlalu ini ya Pak ya, terlalu berani cerita ke Bapak. Jadi gini, orang tua saya tuh selalu pilih kasih Pak, terutama saya pilih kasih sama kakak saya. Jadi kalau ada apa-apa selalu kakak saya yang dituruti. Saya tidak pernah dituruti Pak. Oh, itu misalkan perihal apa Mbak? Kok sampai orang tua begitu? Contohnya kakak saya dilesin Pak kemarin tuh, sedangkan saya nggak dilesin. Katanya ibu saya bilang karena saya alasannya kayak karena saya masih kelas 1 SMA. Padahal kan saya juga pengen gitu Pak, meskipun kelas 1 SMA pengen les gitu, pengen dilesin biar adil gitu. Iya ya Mbak. Nah kalau sebenarnya Mbaknya juga sudah ngobrol sama orang tua kalau semisal minta dilesin. Tapi nggak boleh itu tadi ya? Iya, karena alasannya itu Pak, karena saya masih kelas 1 SMA. Oh, iya, iya. Ya, semisal kira-kira Jadi yang wajib itu ya kelas 3. Padahal kan saya juga butuh, Pak, butuh untuk kelas meskipun masih kelas 1 SMA. Jadi saya oh, tuh iya. gitu, Pak, sama ibu saya.
Apa jangan-jangan Kak ini peduliin kakaknya tapi nggak peduliin kamu, tapi mungkin kamu pernah berbuat apa atau masih nakal gitu, masa alasannya cuma karena masih kelas 1 itu aja kira-kira. Nah, justru itu. Jadi posisi saya sekarang ini harus gimana, Pak, menyikapinya? Ya kalau semisal menyikapi permasalahan yang ada, kira-kira kamu mungkin kalau diomong dibilangin sama orang tua nggak dengerin mungkin kamu tuh Mbak. Loh, saya dengar, Pak, kapan hari waktu itu pernah saya cerita ke bapak saya. Cuma bapak saya bilang, pasti suruh dengerin orang tua ibu saya sendiri, katanya. Nggak ngebelain siapa-siapa, tapi suruh didengerin gitu orang tua. Ya saya dengerin. Cuma kan saya kesel sendiri di situ, Pak, merasa dibeda-bedakan. Jadi saya harus seperti apa? Sudah cerita, tapi malah seperti itu responnya. Ya jangan sampai semisal ibu sampean itu misalkan bilangin sampean misalkan berkaitan dengan apa atau pas marah-marah, kalau bisa ya jangan dijawab. Biasanya kalau orang tua dijawab tuh kan ya nggak usah orang tua lah, kita kalau dibilang apa bilangin orang terus orangnya jawab aja kan juga nggak enak perasaan kita. Apalagi ibu sampean kan juga orang tua yang gitu, kemudian yang melahirkan sampean, ya paling tidak kan harus ada sopan santunnya lah gitu. Pas orang tua ngomong, kalau bisa sebisa mungkin didengerin dulu, baru nanti setelahnya dijawab kayak begitu. Kadang kan kondisinya mungkin nggak ini ya Pak ya, maksudnya kalau ketika ibu saya sedang capek atau apa, saya nggak ngomong dulu atau saya melihat kondisi dulu gitu ya Pak ya? Atau Iya, saya paling enggak kan. ibu saya ngomong, saya diam dulu apa gimana Pak? Iya, paling enggak harusnya diem dulu. Ya pastilah kalau orang lagi marah kan juga emosinya harus dijaga. Ya minimal sampean moodnya dijaga dulu. Terus ntar habis dimarahin, tenangin diri, jalan sama teman, shopping, belanja atau gimana. Kan, ibu juga udah enakan, bisa ditemui kayak gitu. Oh bisa gitu ya Pak ya? Maksudnya refreshing gitu ya Pak ya? Ibaratnya diambil hatinya dulu gitu loh. Maksudnya perlahan ngomongnya sama ibu pas bener-bener ibu lagi tenang, sampean juga lagi tenang. Jadi sama-sama nggak marah, biar sama-sama ada jalan keluar kayak begitu misalnya. Oh gitu ya Pak ya? Iya, jadi jangan sampai kalau ibu ngomong itu dijawab aja kan mesti nggak enak itu, kayak emosinya masih meningkat, sama-sama meningkat kan juga nggak baik. Tentu nggak ada jalan keluarnya. Gitu. Oh jadi intinya saya Kalau harus diam dulu ya? papanya Kenapa? gimana? Nah, kalau ayahnya gimana? Kalau bapak sih, kalau saya cerita waktu itu kapan hari cerita kan, ya suruh dengerin ibu saya. Paling kalau misalkan ibu saya lagi marahin saya, bapak cuma hanya jadi penengahnya aja gitu. Udah jangan marah gitu, gitu aja. Tidaknya ayahnya bapaknya juga nggak ini ya, nggak apa, nggak bela ibu juga nggak bela Iya, sampean di ya. situ jadi penengah Pak. Makanya saya butuh Ya disayang Pak. Maksudnya eh, kasih sayang sama orang tua. Jadi pengennya saya nggak bukan hanya penengah aja gitu Pak. Ada di salah satu pihak aku tuh disayang maksudnya. Nggak hanya kakak saya dibelain aja. gitu ya. Ada lain. Ya itu tadi Mbak, nanti kalau semisal saya pikir namanya orang tua pasti sayang sama anaknya, cuma permasalahannya ya itu tadi mungkin pas ibunya Mbak ini ngomong, Mbaknya tetap jawab aja. Kalau kalau menurut saya dengerin aja dulu, terus habis itu baru nanti kalau udah sama-sama tenang, baru nanti diajak ngobrol pas Mbaknya juga moodnya lagi baik, habis main sama teman, ibunya juga pas lagi apa ya ibaratnya lagi seneng, jadi kan pasti ada jalan keluarnya gitu Mbak.
Oh, gitu ya, Pak, ya? Ya. Iya. Kira-kira kan biar sama-sama enaknya kan harus duduk bareng-bareng. Iya. Biar sama-sama tenang dan ada jalan keluar. Iya. Gitu ya, Pak, ya? Oh iya Mbak, sebelumnya mohon maaf ini. Tadi saya bilang kan 10 menit sampai 20 menit. Oh, iya. Habis ini saya mau ada acara lagi, tugas dari sekolahan Iya. untuk datangin acara dinas. Oh, iya, Pak. Kira-kira yang saya sampaikan, kalau misal nanti ada pengen ngobrol lagi, bisa lah nanti kita agendakan main ke ruangan saya di kantor BK. Juga nggak semuanya masuk, bergantian kan juga. Oh, iya, Pak. Itu Mbak jadinya ya. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Nanti saya akan lakukan atas saran Bapak pulang dari sini. Ya, sama-sama Mbak. Semoga nanti sukses ngobrol sama ibunya, biar sama-sama enaknya dan ada jalan keluarnya. Ya mungkin itu Mbak, mohon maaf nggak bisa lama-lama ya. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya.